Dengan memperhatikan hasil-hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa. Identitas terdakwa nama lengkap Hendra Kurniawan SIK, tempat lahir Bandung, umur 48 tahun, tanggal 16 Maret 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bangka 2G nomor 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Pelah, Mampang Kecamatan, Mampang Perapatan Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, agama Kristen, pekerjaan Polri, pendidikan S1. Dakwaan sebagaimana telah kami bacakan telah dimengerti oleh terdakwa, sebagaimana dakwaan primer melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer melanggar pasal 233 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Saksi-saksi 1, saksi Kompol Aditya Cahya Sumunar Eskom, saksi Dr. Andus Seno Soekarto, saksi Marjuki, saksi Abdul Jafar, saksi AKBP Ari Cahya Nugraha, saksi Supriyadi alias Anto, saksi Chong Jiupung alias Apung, saksi Diryanto, saksi Ibda Arsad Daifa, saksi Aibda Dirwan Janari, saksi Bribka Dwi Rubiansa, saksi AKP Dimas Arki Jati Prama, saksi AKBP Ridwan Reiki Nelson Soplangit, saksi AKP Rifaisal Samuel, saksi Ibda Aris Julianto SH, saksi Aprianto, saksi Ibda Muhammad Munafri Baktiar, saksi Ibda Tomser Christian Natal, saksi Radite Hernawa, saksi Dr. Andus Agus Saripul Sidayat, saksi Novianto Rifai, saksi Muhammad Rafli, saksi Kompol Cuk Putranto SIK, saksi AKBP Arif Rahman Arifin SIK, saksi Kompol Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Irjen Pol Ferdi Sambo, saksi AKP Irfan Widianto. Kemudian di dalam persidangan ini sebagaimana fakta yang ada dalam surat tuntutan ini juga dihadirkan saksi Adechart, yaitu saksi Iputu Edi Gita, saksi Mika Meisal, saksi Agung Pratama, saksi Mario Herlambang Santoso, saksi Raditya, dan saksi Ogro Seno. Kemudian ahli juga dihadirkan dalam persidangan ini sebagaimana keterangan dalam surat tuntutan, ahli Heri Praitno, AKBP Adi Setia Eskom, Laboratorium Forensik Divider Cyber, ahli Dwi Seno, ahli Flora Dianti, dan ahli Mompang L. Panggabian. Ahli Adechart yang telah dihadirkan oleh penasihat hukum dan juga keterangannya sudah ada dalam surat tuntutan pidana kami, yaitu ahli Dr. Dian Adriawan SHMH, ahli Dr. Eva Ajani Julpa, ahli Andi Udianto, ahli Profesor Agus Surono, ahli Andika Duta Bukari, ahli Frans Asisi Datang, ahli Robintan Sulaiman, ahli Hukum Tata Negara yaitu Margarito Kamis, dan ahli Psikologi Siverius Suharso yaitu ahli Psikologi. Kemudian kami juga sudah muat dalam surat tuntutan ini tentang surat petunjuk dan keterangan terdakwa yaitu Hendra Kurniawan SIK. Mohon izin majelis kami langsung ke analisa yuridis. Analisis yuridis. Setelah kami menguraikan fakta-fakta yang terungkap melalui hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana uraian pembuktian dakwaan terhadap terdakwa dalam perkara ini bahwa terdakwa Hendra Kurniawan SIK dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana telah kami bacakan tadi. Oleh karena dakwaan kami susun secara kombinasi atau gabungan subsidiaritas dan alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu dakwaan pertama primer yaitu melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan unsur sebagai berikut. Unsur setiap orang, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, unsur melakukan tindakan apapun,
unsur yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Mohon izin dilanjutkan majelis. Izin melanjutkan majelis. 1. Unsur setiap orang. Setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang berarti pelakunya adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Dengan demikian, strafbar faith, delik atau deliktum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan kata setiap orang, yang dimaksud dengan hal ini adalah terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan merupakan pribadi atau person atau subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Dan terdakwa Hendra Kurniawan SIK tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya. Dalam hal ini terdakwa Hendra Kurniawan SIK dalam keadaan sadar dan waras mampu menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Unsur setiap orang adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, tidak cacat mental atau jiwanya, tidak terganggu ingatannya, serta tidak tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang dapat bertindak atau berbuat diklasifikasikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan hak penuntutan sebagaimana dimaksud buku 1 bab 3 KUHP. Tindak pidana tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukan sehingga dapat meliputi siapa saja sepanjang merupakan subjek hukum perorangan atau natural person. Dalam perkara ini adalah terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Sebagaimana fakta hukum selama dalam menjalani proses persidangan dan mulai pembacaan surat dakwaan sampai dengan saat ini pembacaan surat tuntutan, terdakwa Hendra Kurniawan SIK mengerti dan memahami serta mampu bertanggung jawab baik setiap pertanyaan yang dikemukakan kepadanya dan selama menjalani persidangan, terdakwa Hendra Kurniawan SIK sehat jasmani dan rohaninya serta cakap dalam menjalankan proses persidangan. Unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu siapa saja atau barang siapa yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak memberikan hukum pesan mampu bertanggung jawab hanya dalam memori fantastic penjelasan diterangkan secara negatif bahwa tidak mampu bertanggung jawab dari pembuat adalah 1. Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah dalam hal perbuatan dipaksa atau 2. Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsafi bahkan perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatan itu. Keterangan secara negatif tentang kemampuan bertanggung jawab dalam memori vandalism, pembentuk undang-undang mengambil sebagai pangkal pokok bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa atau batin yang normal atau sehat sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hanyalah apabila ada keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab itu kepada terdakwa, maka kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan. Subjek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban yaitu individu dan badan hukum, manusia atau natural person menurut undang-undang. Tiap seorang manusia mempunyai subjek hukum secara kodrat atau secara alami, anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai pemegang atau pendukung hak mulai ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila mendapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Bahwa unsur barang siapa merujuk kepada istilah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana dan merupakan sasaran norma yang dituju dalam rumusan delik. Tidak diliputi oleh alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan dalam persidangan seorang terdakwa bernama Hendra Kurniawan SIK. Dalam persidangan majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa Hendra Kurniawan tentang identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Selama persidangan terdakwa juga dapat mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penuntut umum, majelis hakim ataupun penasihat hukumnya. Bahkan terdakwa juga mengajukan pertanyaan kepada para saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan, baik saksi maupun ahli yang diajukan oleh penuntut umum maupun saksi dan ahli yang meringankan yang diajukan oleh terdakwa. Selama persidangan, penuntut umum tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
Berdasarkan fakta-fakta yang terpersidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur barang siapa menurut kami telah terbukti dan sah dan meyakinkan. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa menurut teori Van Tolichting yang dimaksud dengan sengaja atau violent at weten adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan haruslah menginsafi akan akibat dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu undang-undang bersangkutan disusun, dalam hal ini memori penjelasan yang juga mempunyai arti KUHP di Indonesia, karena disebut sengaja adalah berarti the bewussten richting van the will of yang disadari yang ditujukan oleh untuk melakukan kejahatan tertentu menurut penjelasan sebagai sengaja atau absen sama dengan willen atau weten yang dikehendaki. Andi Hamzah, KUHP Indonesia, halaman 107. Bahwa menurut Wiryono Projodikoro, tindak pidana tertentu di Indonesia, Bandung 2000, berpendapat bahwa sengaja atau insaf atau kepastian itu kesengajaan semacam ini adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya bertujuan dengan mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana kecuali ia tahu benar bahwa akibat mengikuti perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa memiliki hak atau perbuatan tersebut melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang termasuk peraturan pelaksananya. Bahwa dalam ajaran ilmu hukum tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai istilah wederrechtelijk yang dibedakan menjadi dua, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti material. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leiden Marpaung dalam asas-asas teori pidana menjelaskan bahwa menurut ajaran wederrechtelijk bahwa arti formil suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk bahwa dalam arti material suatu perbuatan ini dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalah bukan harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tulis, melainkan harus juga ditinjau menurut asas-asas hukum pidana dari hukum tidak tertulis. Bahwa perasa melawan hukum menurut Profesor Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, istilah melawan hukum merupakan padanan di dalam bahasa Belanda. Dalam literatur hukum pidana masih dikenal pengertian melawan hukum atau wederrechtelijk, yaitu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain dan tanpa izin dan atau tanpa hak diri sendiri. Tanpa hak pada dasarnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau peraturan undang-undang atau asas-asas hukum dan dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan dua kesimpulan di atas, kata atau yang terletak di antara frasa tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila satu elemen terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi pula. Adapun fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan di persidangan berdasarkan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang diberikan di bawah kesimpulan, yaitu bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2002 sekitar pukul 15 WIB yang telah terjadi penembakan terhadap diri Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa Nofriansah Yosua Huta Barat bertempat di rumah dinas milik saksi Ferdi Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Hilangnya nyawa Nofriansah Huta Barat akibat penembakan tersebut saksi Ferdi menimbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya dan berupaya untuk mengaburkan tindak pidana yang telah terjadi. Sehingga salah satu upaya yang dilakukan yaitu menghubungi terdakwa Hendra Kurniawan SK yang sedang berada di kolam pemancingan daerah Pondok Indah Kapuk dan meminta agar segera datang ke rumah saksi Ferdi Sambo di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Bahwa benar pada saat terdakwa Hendra Kurniawan SK sampai di rumah dinas saksi Ferdi Sambo, di sana telah ada Beni Ali selaku Karo Propos, saksi Ridwan Soplangit selaku Kanit Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ari Cahya Nugraha dari Bareskrim, kemudian saksi Ferdi Sambo
melakukan pembagian tugas terhadap masing-masing orang yang datang tersebut, salah satunya yaitu terdakwa Hendra Kurniawan, yaitu untuk cek dan amankan CCTV kompleks. Pada saat itu, terdakwa Hendra Kurniawan SIK langsung menunjuk Ari Cahya Nugraha alias Aceh yang bertugas pada Barreskrim Polri dan merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 serta mengatakan kepada saksi Ferry Sambo, nih ada orangnya. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 terdakwa Hendra Kurniawan ditelepon oleh saksi Ferry Sambo dan kembali mengingatkan kepada terdakwa dengan mengatakan, bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro saja, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan dan tolong cek CCTV kompleks. Bahwa benar kemudian sekitar jam 8 pagi terdakwa Hendra Kurniawan SIK mencoba menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha menggunakan handphone milik terdakwa Hendra Kurniawan SIK melalui WhatsApp call tetapi tidak terhubung. Selanjutnya terdakwa Hendra Kurniawan SIK memanggil saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp agar ke ruangan terdakwa Hendra Kurniawan. Setelah tiba di ruangan terdakwa Hendra Kurniawan meminta menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha dengan kalimat, coba Gus hubungi Ari Cahya. Tidak nyambung juga, tidak berapa lama saksi Ari Cahya menghubungi saksi Agus Nurpatria mau berbicara dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Kemudian saksi Agus Nurpatria menyerahkan HP kepada terdakwa sambil mengatakan saksi Ari Cahya ini ada di sebelah saya. Bahwa benar terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya, kemudian dengan mengatakan, Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV sudah dicek atau belum? Kalau belum, mumpung siang coba di screening. Karena saksi Ari Cahya Nugraha sedang di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan menjawab, silakan aja koordinasi. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 15, terdakwa Hendra Kurniawan SIK mendapat laporan dari saksi Agus Nurpatria Adi Purnama yang waktu itu berada di TKP Duren 3 yang mengatakan, Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sekitar 20 CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, oke, jangan semuanya. Kemudian saksi Agus Nurpatria Adi Purnama keluar dan setahu saksi Agus Nurpatria menunjuk 2 DVR CCTV yang untuk dicek dan diamankan, yaitu DVR CCTV yang ada di Rumah Kasatreskrim Jakarta Selatan dan DVR CCTV yang berada di Pos Security Kompleks Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dari keterangan saksi Irfan Widianto, SIK bersesuaian dengan keterangan saksi Cuk Purtantro dan saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, saksi Tomser Christian dan saksi Munafri dan saksi Chong Jiu Fung alias Afung yang diberikan di bawah sumpah, yaitu bahwa benar sekira jam 15 WIB saksi Irfan Widianto yang merupakan anak buah saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai tiba di Komplek Duren 3 bersama dengan saksi Tomser dan Munafri. Selanjutnya saksi Irfan Widianto melempar saksi Ari Cahya Nugraha alias Acai dan menyampaikan bahwa saksi Irfan Widianto sudah tiba di Kompleks Perumahan Polri Duren 3 dan saksi Ari Cahya alias Acai memberikan nomor handphone saksi Agus Nurpatria dan saksi Irfan Widianto meminta menghadap. Selanjutnya saksi Irfan menghubungi Agus Nurpatria dan mengatakan bahwa saksi Irfan adalah anggota Ari Cahya Nugraha dan meminta menghadap saksi Agus Nurpatria dan selanjutnya saksi Irfan agar melakukan screening dengan cara menghitung jumlah CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3 dan menemukan bahwa terdapat 20 CCTV di Kompleks Polri Duren 3. Selanjutnya saksi Irfan Widianto melaporkan hal tersebut kepada saksi Agus Nurpatria dengan menggunakan telepon. Dengan hasil pengecekan CCTV di seputaran Kompleks Perumahan Polri Duren 3 sekitar 20 CCTV. Selanjutnya saksi Agus melaporkan hal tersebut kepada terdakwa Hendra Kurniawan yang berada di rumah dinas saksi Ferdy Sambo bersama dengan Arif Rahman dan saksi Ferdy Sambo. Kemudian saksi Agus Nurpatria mengatakan, Bang, izin anak buahnya Aceh laporan ke saya ada sebanyak 20 CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan mengatakan, oke, jangan semuanya, yang penting saja. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Baikuni Wibowo bersesuaian dengan keterangan Cuk Purtanto SIK dan Novianto Rifai, saksi Arianto dan saksi Arif Rahman Arifin yang diberikan bahwa yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 20 WIB Arif Rahman diajak oleh terdakwa Hendra Kurniawan menghadap ke ruangan saksi Ferdy Sambo di Mabes Polri. Kemudian Arif Rahman melaporkan berdasarkan rekaman CCTV sebagaimana dilaporkan kepada terdakwa Hendra Kurniawan di saat mereka nonton bersama pada waktu dini hari pukul 2 WIB tanggal 13 Juli 2022 di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Ferdy Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Huta Barat pada saat saksi Ferdy Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV Pos Security Kompleks Perumahan Duren 3
yang telah ditonton oleh Cuk Prutanto bersama dengan saksi Arif Rahman, saksi Baikuni dan saksi Ridwan Nicholson, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas miliknya di Duren 3, terlihat bahwa Nofriansah Huta masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh terdakwa Hendra Kurniawan, namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan masa sih. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofriansah Huta Barat yang masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru, namun saat itu saksi Arif Rahman mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi dan emosi dan menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman, masa kamu tidak percaya kepada saya? Lalu Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Arif Rahman kemudian menjawab bahwa sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman bersama dengan Cuk Prutanto dan Baikuni dan Ridwan Nicholson, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop milik Baikuni Wibowo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan berarti kalau ada yang bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo kemudian menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian Ferdi Sambo menyampaikan kepada terdakwa Hendra Kurniawan, Dra, kamu cek net itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Bahwa benar saksi Arif Rahman SIK dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dan tidak berfungsi lagi, lalu dimasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan diletakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya paper bag atau kantong tersebut yang berisi laptop yang sudah dipatah tersebut disimpan di rumahnya. Bahwa dengan demikian fakta perbuatan tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa telah memiliki kehendak atau pengetahuan atau will and witten sehingga dari fakta tersebut di atas jelas ada peranan atau perbuatan terdakwa melakukan kesengajaan, baik kesengajaan sebagai dimaksud atau offset as or mark, yaitu menghendaki atau mengetahui tindakan pengambilan sistem elektronik DVR CCTV di kompleks Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi saat tempus kejadian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dikehendaki terdakwa akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian setidaknya terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan atau offset bin Zeker Heid Biwestin dengan tindakan pengambilan atau pengambilan sistem elektronik DVR CCTV di kompleks Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi saat tempus kejadian pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 dipastikan terdakwa akan menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dan setidaknya dari perbuatannya serta terdakwa tidak pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatan tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan. Karena tindakan pengambil alihan dan penggantian sistem elektronik DVR CCTV di pos security kompleks Polri Duren 3 yang berisi rekaman video situasi pada saat kejadian hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 disadari terdakwa mungkin menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menurut Profesor Van Hamel dinamakan dengan eventually dolus sebagai bentuk dari 3 corak kesengajaan. Bahwa benar berdasarkan fakta perbuatan tersebut di atas, tindakan atau perbuatan yang dilakukan dan dikehendaki oleh terdakwa dengan meminta Adi Cahya Nugraha dan Irfan Widianto untuk mengambil dan mengganti sistem elektronik berupa dua buah unit DVR CCTV yang berisi data informasi elektronik dari rekaman video yang tersimpan di hard disk terkait informasi elektronik peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansah Huta Barat meninggal dunia di rumah saksi Ferdi Sambo dari dalam pos Satpam Kompleks Polri Duren 3 tersebut berdasarkan pada kehendak dan pengetahuan dari terdakwa yang mengetahui akibat dari tindakan mengambil dan mengganti 2 unit DVR tersebut berisi video rekaman situasi Kompleks Duren 3 khususnya berisi informasi terkait peristiwa pidana yang terjadi di rumah nomor 4 Penan ditempati oleh saksi Ferdi Sambo akan menyebabkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Dan tindakan terdakwa dengan meminta Ari Cahya Nugraha dan Irfan Widianto untuk mengambil dan mengganti 2 unit DVR CCTV tersebut juga dilakukan dengan tanpa hak karena dilakukan dengan tidak patut dan tidak seizin Ketua RT dan warga Kompleks Duren 3 sebagai pemilik 2 unit DVR tersebut, serta dilakukan dengan melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan dan ketiganya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 38, pasal 42, pasal 75 KUHP, dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, atas permintaan saksi Ferdi Sambo untuk menutupi peristiwa terbunuhnya Yosua Huta Barat sehingga menghilangkan dan memusnahkan semua bukti termasuk salah satunya CCTV yang berada di Kompleks Polri Duren 3, diminta kepada terdakwa Hendra Kurniawan selaku Karo Pemilihan untuk cek dan mengamankan CCTV Kompleks Polri Duren 3. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Ari Cahya yang merupakan anggota Bareskrim untuk meneruskan permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Seharusnya terdakwa Hendra Kurniawan yang telah lama berkarir di kepolisian mengetahui secara jelas bahwa jika telah terjadi suatu peristiwa pidana, maka yang berwenang untuk mengamankan barang bukti adalah penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 8 Juli 2012 setidaknya terdakwa Hendra Kurniawan telah mengetahui bahwa yang melakukan penyidikan atas terbunuhnya Yosua Huta Barat adalah penyidik dari Polres Jakarta Selatan, karena pada saat itu di lokasi sudah ada Ridwan Soplangit dan anak buahnya yang melakukan pemeriksaan TKP. Namun pada faktanya terdakwa Hendra Kurniawan tetap meminta saksi Ari Cahya Nugraha dari Bareskrim Polri yang telah berpengalaman dan menangani terkait perkara CCTV termasuk salah satunya terkait KM50 untuk menindaklanjuti permintaan Ferdi Sambo tersebut. Jika dikaitkan dengan kewenangan Biro Paminal untuk melakukan penyidikan berdasarkan Perkadif, maka seharusnya yang melakukan pengamanan CCTV adalah Detasemen C yang menangani IT. Dan petugas yang mengambil CCTV adalah orang yang namanya tersebut dalam surat perintah penyelidikan, khususnya dari Biro Paminal, bukan dari unit lain apalagi dari Bareskrim Polri. Karena berdasarkan ahli Adechart Margito Kamis yang merupakan ahli administrasi negara di persidangan mengatakan secara tegas, tidak benar dan tidak diperbolehkan Biro Paminal memerintahkan anggota dari Bareskrim untuk melakukan penyelidikan jika diperlukan, maka seharusnya Kadif Propam harus berkoordinasi dan bersurat kepada Kabareskrim dan barulah Kabareskrim memberikan surat perintah untuk anggotanya. Oleh karena itu jelas perbuatan Hendra Kurniawan SK adalah perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa Hendra Kurniawan sadar dan menginsafi kenapa yang diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk dicek dan diamankan CCTV Kompleks Polri Duren 3 adalah dirinya selaku Karo Paminal, bukan penyidik dari Polres Jakarta Selatan yang telah melakukan penyidikan. Tentu ada sesuatu yang ingin disyaratkan oleh saksi Ferdi Sambo dari diri terdakwa Hendra Kurniawan. Dan terdakwa pun mengikuti permintaan saksi Ferdi Sambo walaupun mengetahui itu tidak sesuai dengan kewenangan dan aturan yang berlaku, yakni tidak memiliki surat perintah penyidikan sebagaimana masuk pada pasal 75 KUHP. Surat perintah penyitaan sebagai pasal 75 KUHP tanpa ada berita acara penyitaan dan tanpa ada surat tanda terima dari Ketua RT Kompleks Duren 3. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum terbukti sah dan meyakinkan. Mohon izin melanjutkan Yang Mulia. 3. Unsur melakukan tindakan apapun. Perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini bersifat umum dan bukan bersifat khusus, berbentuk alternatif atau pilihan. Hal ini bisa diketahui dari perumusan unsur yang tidak ditandai tanda baca, koma, dan tanda hubung atau. Oleh karena bersifat umum, maka unsur ini sudah bisa terbukti apabila adanya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang. Dan perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tidak harus bersifat khusus, tetapi sudah cukup ada suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut dalam bentuk perbuatan atau tindakan apa saja atau tidak terbatas bentuknya. Dan berdasarkan keterangan ahli yang hadir di persidangan menjelaskan tindakan apapun tersebut bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan dengan cara menyuruh atau meminta orang lain melakukannya. Dan bisa juga tindakan tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama. Adapun fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya unsur melakukan tindakan apapun adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Irfan Widianto, keterangan saksi Agus Nurpatria, keterangan saksi Ari Cahya dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan benar dimulai pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo beralamat di Komplek Polri Duren 3 46 terjadi penembakan yang menyebabkan Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Sehingga timbul niat saksi Ferdi Sambo untuk menutupi peristiwa tersebut dengan membuat skenario tembak-menembak dan untuk memuluskan skenario tembak-menembak tersebut
Saksi Ferdi Sambo juga berkendak agar file video yang terdapat dalam DVR CCTV Komplek Perumahan Polri Duren 3 harus dimusnahkan yang mengakibatkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, keterangan saksi Irfan, keterangan saksi Ari Cahya dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar kemudian saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ari Cahya yang sudah memahami sistem elektronik CCTV serta tindakan memanggil dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan yang diketahui bertugas di Divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Ferdi Sambo, keterangan terdakwa Hendra Kurniawan di persidangan benar niat dan kehendak tersebut dilanjutkannya saksi Ferdi Sambo dengan tindakan menelpon serta mengingatkan lagi untuk kedua kalinya kepada terdakwa Hendra Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 8 WIB pagi agar melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV di sekitar Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa Hendra Kurniawan bersesuaian dengan keterangan Ferdi Sambo, saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahya, saksi Irfan Widianto di persidangan bahwa benar telah diminta oleh saksi Ferdi Sambo untuk mencek dan mengamankan CCTV Komplek Polri Duren 3. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan menghubungi Ari Cahya menggunakan handphone milik saksi Agus Nurpatria dan terdakwa Hendra Kurniawan juga meminta kepada Agus Nurpatria untuk berkoordinasi dengan anggotanya yaitu Ari Cahya, Nugraha, saksi Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan CCTV Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi Agus Nurpatria di persidangan benar atas permintaan saksi Ferdi Sambo tersebut. Terus dilanjutkan terdakwa Hendra Kurniawan dengan tindakan meminta saksi Agus Nurpatria yang diketahui bertugas di Divisi Propam dan bukan sebagai penyidik berkoordinasi dengan Irfan Widianto dari Barreskrim Polri untuk melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV di sekitar Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Munafri, keterangan saksi Tomser Christian Natal dan keterangan saksi Irfan di persidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 11 WIB saksi Irfan telah ditelepon saksi Ari Cahya Nugraha untuk menjumpai saksi Agus Nurpatria di Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Agus Nurpatria, keterangan saksi Munafri, keterangan saksi Tomser dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, benar pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa bersama saksi Munafri dan saksi Tomser datang menjumpai saksi Agus Nurpatria di Komplek Polri Duren 3. Yang kemudian saksi Agus Nurpatria menyuruh terdakwa yang diketahuinya bukan tupoksi dari saksi Irfan Widianto yang bertugas di Tipidum Barreskrim untuk mengambil dan mengganti DVR CCTV yang ada di Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan juga CCTV yang ada di rumah Ridwan Soplanit selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan sehingga sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Sementara telah diketahui terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia di rumah saksi Ferdi Sambo yang ditangani Polres Jakarta Selatan. Bahwa atas permintaan dari saksi Agus, selanjutnya saksi Irfan menghubungi saksi Chong Chifung alias Afung selaku teknisi CCTV yang sebelumnya telah dikenal terdakwa. Kemudian terdakwa membeli 2 unit DVR CCTV milik XME seharga 3 juta rupiah sesuai dengan barang bukti nota pembelian. Bahwa perbuatan saksi Irfan Widianto atas permintaan terdakwa Hendra Kurniawan melalui saksi Agus Nurpatria dengan secara tanpa hak, tanpa seizin ketua RT dan melawan hukum atau tidak secara patut, tanpa memiliki surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, tanda terima sebagaimana diatur dalam pasal 38, 42, dan 75 KUHP dan pasal 43 Undang-Undang ITE melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa-peristiwa penembakan yang menyebabkan Nofriansa Yosua Huta Barat meninggal dunia yang berada di dalam Pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dengan bantuan saksi Chong Chifung alias Afung teknisi CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Karena dengan digantinya DVR beserta harddisk dengan yang baru, maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR yang lama akan hilang dan tidak bisa dilihat lagi di sistem elektronik CCTV pada pos security Komplek Polri Duren 3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Chong Chifung, keterangan saksi Abdul Jafar, keterangan saksi Munafri, keterangan saksi Tomser, saksi Arianto, saksi Cuk Putranto dan keterangan saksi Irfan di persidangan benar selanjutnya telah menyerahkan DVR CCTV kepada
saksi Cuk Putranto atas permintaan Cuk. Bahwa benar perbuatan saksi Irfan Widianto yang telah mengambil 2 unit DVR dari dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 atas permintaan terdakwa Hendra Kurniawan melalui saksi Agus Nurpatria dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Arianto dan Cuk Putranto atas permintaan Cuk adalah termasuk sebagai suatu bentuk tindakan. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Cuk, keterangan saksi Baikuni, Arif Rahman, di persidangan benar selanjutnya saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman atas permintaan saksi Ferdi Sambo yang tindakan tersebut juga turut diawasi oleh terdakwa untuk melakukan tindakan menghapus atau memusnahkan data elektronik berupa file video, rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang membuat sistem elektronik CCTV di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dengan tujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Sehingga unsur tindakan apapun yang dilakukan oleh terdakwa adalah berupa tindakan meminta kepada Ari Cahya dari Barreskrim Polri serta meminta Agus Nurpatria untuk berkoordinasi dengan Irfan Widianto dalam hal mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3 sehingga terganggu dan membuat tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Serta tindakan yang dilakukan terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengawasi saksi Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo atas permintaan saksi Ferdi Sambo untuk melakukan tindakan menghapus data elektronik berupa file video, rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang membuat sistem elektronik CCTV di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dengan tujuan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur melakukan tindakan apapun telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 4. Unsur yang berakibat terganggu sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menentukan sebagai berikut. Ayat 1, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat 2, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ayat 3, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan bab 1 ketentuan umum pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan terganggu adalah terhalang, mendapat rintangan. Adapun fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya unsur yang berakibat terganggu sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan ahli di persidangan berpendapat benar perangkat CCTV, perangkat DVR, perangkat hard disk dan perangkat monitor adalah merupakan satu rangkaian perangkat sistem elektronik yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan. Bahwa apabila salah satu perangkat dalam satu rangkaian tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka sistem elektronik yang biasa disebut sebagai sistem CCTV tersebut tidak akan bekerja atau berjalan dan menyebabkan fungsi dari sistem elektronik CCTV akan menjadi terganggu. Bahwa apabila perangkat DVR diganti dengan yang baru, maka sekalipun sistem CCTV dapat berjalan, namun sistem elektronik tersebut akan terganggu dan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan adanya rekaman yang hilang pada hari-hari sebelumnya. Bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, Chong Chifung, saksi Abdul Jafar, saksi Supriyadi Alisanto dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, benar di Komplek Polri Duren 3
Terdapat seperangkat sistem elektronik berupa 9 unit perangkat CCTV, 2 unit perangkat DVR yang terdiri 1 unit perangkat berisi hard disk dan 1 unit perangkat monitor 8 channel yang untuk 2 satpam unit dan 2 unit perangkat DVR dan 1 unit perangkat monitor 8 channel. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi di persidangan benar atas permintaan dari saksi Cuk Putranto tersebut, lalu saksi Baikuni Wibowo secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindakan memindahkan informasi elektronik dalam sistem elektronik DVR CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 ke sistem elektronik, laptop, Microsoft Surface, dan flash disk serta hard disk eksternal dengan cara data informasi dalam perangkat DVR tersebut yang berisi rekaman video terkait dengan informasi peristiwa penembakan yang menyebabkan meninggalnya korban Yosua Huta Barat yang penting untuk penyidikan dan penguapan kasus dipindahkan dengan cara dikopi menggunakan kabel HDMI dari hard disk DVR CCTV ke dalam flash disk. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Rahman Arifin, keterangan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni di persidangan benar untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya atas permintaan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Hendra Kurniawan, SIK, lalu saksi Baikuni Wibowo dengan saksi Rahman Arifin kemudian melakukan tindakan memusnahkan file video yang berada di dalam laptop, Microsoft Surface, dan flash disk yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo. Sehingga dengan diambil dan digantinya perangkat DVR CCTV tersebut menyebabkan sistem elektronik telah terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya karena dengan digantinya DVR CCTV berikut hard disk yang ada di dalamnya, maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR CCTV sebelum dilakukan penggantian di mana berisi rekaman video situasi pada hari-hari sebelumnya menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali di sistem elektronik CCTV pada pos security Komplek Polri Duren 3. Bahwa 9 unit perangkat CCTV, 2 unit perangkat DVR, di mana 1 unit perangkat DVR merek Gilens S-N-297704277132 berisi perangkat hard disk dan 1 unit perangkat monitor 8 channel yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 merupakan satu rangkaian sistem elektronik yang saling terkait dan berhubungan. Karena antara masing-masing unit tersebut, yaitu baik perangkat CCTV yang berfungsi sebagai kamera pengumpul atau penangkap gambar, perangkat DVR berfungsi sebagai alat pengolah dan perekam gambar, perangkat hard disk di dalam DVR sebagai alat penyimpan rekaman gambar yang menghasilkan video, serta perangkat monitor sebagai alat untuk menampilkan gambar yang ditangkap oleh perangkat kamera CCTV adalah satu kesatuan sistem yang saling mendukung. Sehingga apabila satu alat tersebut tidak ada atau diganti, maka sistem elektronik tidak akan berjalan dan menyebabkan fungsi dari sistem elektronik akan menjadi terganggu dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Karena dengan digantinya DVR CCTV berikut hard disk yang ada di dalamnya, maka rekaman video CCTV yang telah tersimpan di DVR CCTV sebelum dilakukan penggantian di mana berisi rekaman video situasi pada hari-hari sebelumnya menjadi hilang atau tidak dapat diakses kembali di sistem elektronik CCTV pada pos security Komplek Polri Duren 3. Bahwa perbuatan terdakwa meminta kepada saksi Ari Cahya dari Barreskrim Polri serta meminta saksi Agus Nurpatria untuk berkoordinasi dengan saksi Irfan Widianto dalam hal mengambil dan mengganti 2 unit DVR sebagai sistem elektronik CCTV yang memuat informasi elektronik berisi rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dari pos Satpam Komplek Polri Duren 3 sehingga terganggu dan membuat tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Serta tindakan yang dilakukan terdakwa Hendra Kurniawan untuk mengawasi Rahman Arifin Baikuni Wibowo atas permintaan saksi Ferdi Sambo untuk melakukan tindakan menghapus atau memusnahkan data elektronik berupa file video rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah sakit Ferdi Sambo yang membuat sistem elektronik CCTV dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur yang berakibat terganggu sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Izin dilanjutkan rekan. Izin melanjutkan majelis.
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa pasal 55 ayat 1 KUHP mengatur tentang penyertaan yang suatu tindak pidana dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan menetapkan dipidana sebagai pembuat atau dader suatu tindak pidana. Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, mereka yang melakukan plagiar, yang menyuruh melakukan down plagiar, dan turut serta melakukan made plagiar, perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana with locker. Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan plagiar adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana dan dipandang sebagai yang paling bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana. Bahwa ini maksud dengan menyuruh melakukan down plagiar adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain. Sedangkan perantara orang lain tersebut hanya dipakai sebagai alat. Syarat-syarat down plagiar adalah 1 alat yang dipakai adalah 2 orang, 2 alat yang dipakai yang berbuat, 3 alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa ini maksud dengan turut serta melakukan made plagiar adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadi suatu tindak pidana. Syarat-syarat made plagiar adalah 1. Adanya kerjasama secara sadar antara pelaku. 2. Ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut. Bahwa Profesor Dr. Wiryono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas Hukum Pidana di Indonesia mengutip pendapat Hograt Belanda yang mengemukakan 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu ke-1, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Vantelecting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam hal pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Pembentuk undang-undang dalam rumusan perbuatan pidana pada umumnya bertolak dari peristiwa yang paling sederhana, yaitu satu orang yang pelaku yang melakukan tindak pidana, sehingga dirumuskan barang siapa yang mewujudkan seluruh rumusan tindak pidana. Tetapi dalam prakteknya sering perbuatan pidana dalam beberapa perbuatan dapat dilakukan oleh beberapa orang pelaku dengan bekerja sama. Dalam rumusan tindak pidana tersebut, seorang yang bukan pelaku tidak mewujudkan sendiri seluruh isi tindak pidana, tetapi satu atau lain cara dengan memberikan bantuan dalam pelaksanaan, sehingga dalam rumusannya terlihat pertanggungjawaban dan dapat dipidananya pelaku. Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap terbukti. Bahwa unsur dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dikenal pula sebagai unsur secara bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dalam peranan yang sama atau mungkin tidak sama. Yang penting di antara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan, di mana pasal ini terdiri dari yang melakukan adalah pelaku sempurna atau penuh, yaitu yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Perbuatan menyuruh melakukan terdapat dalam hal seorang yang mempunyai maksud melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Turut serta melakukan terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana. Sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Seorang pelaku atau peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana. Ahli yang mengelompokkan bentuk pernyataan seperti dimaksud di atas adalah Simon van Hamel, Zevenberg, dan lain-lain. Simon berpendapat bahwa Uitlooking dan Meddeplekheid merupakan bentuk dalneming yang tidak berdiri sendiri. Sementara Pompe menolak pembagian tersebut alasannya tidak perlu atau membingungkan dan tidak mempunyai dasar dalam undang-undang. Penyertaan yang berdiri sendiri tindakan masing-masing peserta di dalam mewujudkan suatu tindak pidana diberi penilaian tersendiri. Sedangkan di dalam penyertaan yang tidak berdiri sendiri
dan dapat tidaknya seorang peserta dihukum tergantung pada peranannya. Di dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan tergantung pada kenyataan apakah tindakan yang telah dilakukan oleh pelakunya itu merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Bahwa dengan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terdapat persesuaian dari fakta perbuatan terdakwa Hendra Kurniawan dengan beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, yaitu perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun, yaitu tindakan mengganti, mengambil dan menyerahkan sistem elektronik berupa satu perangkat diversi TV serta tindakan memusnahkan, merusak laptop Microsoft Surface berisi informasi elektronik yang dipindahkan dari diversi CV dari pos security komplek Perumahan Polri Duren 3 yang berakibat terganggunya sistem elektronik tersebut dan atau mengakibatkan sistem elektronik tersebut menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Irfan Widianto, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin dalam rangkaian bentuk perbuatan atau peranan masing-masing, sehingga dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, jelas adanya rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa Hendra Kurniawan yang dilakukan secara bersama-sama, secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana jahat melakukan tindakan apapun yang menyebabkan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Irfan Widianto, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dalam berkas perkara terpisah, yang peran bersama-sama secara sadar dan secara fisik serta sudah dipikirkan secara matang akibatnya dan dilakukan tanpa paksaan, merupakan satu kesatuan sebagai bentuk rangkaian kerjasama yang erat, yaitu dimulai pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas saksi Ferdi Sambo Bramat di Komplek Polri Duren 346 terjadi dugaan peristiwa pembunuhan sehingga merampas nyawa korban Nofriansah Huta Barat, sehingga timbul niat saksi Ferdi Sambo untuk menutupi peristiwa tersebut dengan membuat skenario tembak-menembak. Dan untuk memuluskan skenario tembak-menembak tersebut, saksi Ferdi Sambo juga berkehendak agar sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dengan menghapus file video dalam DVR CCTV Komplek Perumahan Polri Duren 3. Rangkaian erat peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkan saksi Ferdi Sambo dengan memanggil Ari Cahya Nugraha yang sudah memahami sistem elektronik CCTV serta tindakan memanggil dan meminta terdakwa Hendra Kurniawan yang diketahui bertugas di divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Rangkaian erat peranan bersama-sama tersebut terus dilanjutkannya saksi Ferdi Sambo dengan tindakan menelpon serta mengingatkan lagi terdakwa Hendra Kurniawan pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekira pukul 8 pagi agar melakukan tindakan screening pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Rangkaian erat peranan bersama-sama atas permintaan Ferdi Sambo terus dilanjutkan terdakwa Hendra Kurniawan dengan tindakan meminta Agus Nurpatria yang diketahui bertugas di divisi Propam dan bukan sebagai penyidik untuk melakukan tindakan screening atau pengecekan CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Rangkaian erat peranan bersama-sama terus dan kembali dilanjutkannya. Saksi Agus Nurpatria dengan meminta kepada Irfan Widianto yang diketahuinya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan mengambil dan mengganti DVR CCTV yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dengan tujuan sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa bekerja lagi sebagaimana mestinya. Rangkaian erat peranan bersama-sama dilakukan secara sadar dan secara fisik tersebut terus dilanjutkan oleh saksi Irfan Widianto dengan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak secara patut tanpa memiliki surat perintah penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, tanda terima sebagaimana diatur dalam pasal
KUHAP dan ITE melakukan tindakan mengambil dan mengganti di CCTV yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dengan bantuan saksi Chong Ji Fung alias Afung teknisi CCTV dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Rangkaian arak peranan bersama-sama ini dilakukan secara sadar dan secara fisik tersebut terus dilanjutkannya oleh saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman Alifin yang melakukan tindakan memusnahkan sistem elektronik di CCTV yang berada di dalam pos Satpam Komplek Polri Duren 3 dan sistem elektronik laptop Microsoft Surface dan flash disk yang berisi data informasi elektronik berupa rekaman video terkait peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan di rumah saksi Ferdi Sambo dengan tujuan supaya sistem elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya dan untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya. Dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai turut serta media player secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana supaya sistem elektronik yang berisi data informasi elektronik menjadi terganggu dan tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Kurniawan bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo, saksi Irfan Widianto, saksi Agus Nurpatria Adipurnama, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Arifin dalam rangkaian tindakan yang erat dan kuat. Berdasarkan fakta-fakta yang terkait di persidangan dan didukung dengan alat bukti yang sah, maka unsur mereka yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa terdakwa Hendra Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bahwa selanjutnya perlu kami uraikan terlebih dahulu perihal alasan-alasan tidak terpenuhinya penerapan alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi terdakwa dalam perkara akuo terkait dengan ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 KUHP sebagai berikut. 1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP. Terhadap penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP, Jan Remiling mengartikan kata berwenang dalam arti luas sehingga tidak hanya mencakup kompetensi orang yang memberi perintah, namun sekaligus keabsahan seluruh perintah tersebut. Beranjak dari itu, perintah yang tidak sah sekalipun diberikan oleh pejabat yang berwenang harus dipandang sebagai perintah yang diberikan secara tidak sah. Keabsahan objektif inilah yang menjadi titik tolak pandangan. Juga bila perintah yang tidak sah ternyata sekilas tampak sebagai perintah yang diberikan secara sah dan setiap orang merasa patut atau berkewajiban mematuhinya, hal tersebut tetap tidak mengurangi atau menafikan ketidakabsahan perintah dimaksud. Pada saat yang sama, kepatuhan pada perintah tidak akan serta-merta membenarkan perbuatan orang tersebut. Pendapat ahli hukum ini memberikan ukuran-ukuran yang objektif terhadap penerapan pasal 51 ayat 1 KUHP, sehingga tidak serta-merta ketika seorang pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan dalam rangka melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, maka secara brutal kepadanya dapat dikenakan alasan pembenar sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP tanpa memenuhi ukuran-ukuran objektif dimaksud. Bahwa permintaan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk cek dan amankan CCTV komplek adalah tidak memiliki kompetensi dan kewenangan. Karena pada saat itu terdakwa mengetahui dan menyadari berdasarkan pengalaman terdakwa yang telah bertugas puluhan tahun di instansi kepolisian Republik Indonesia bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana hilangnya nyawa Nofrian Sahyus Huta Barat, di mana pada saat itu terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa penyidik dari Polres Jakarta Selatan telah melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut. Sedangkan terdakwa selaku Karo Paminal hanya berwenang untuk melakukan penyelidikan, bukan penyidikan. Padahal terdakwa mengetahui berdasarkan pengalamannya puluhan tahun di instansi kepolisian RI bahwa yang berwenang untuk memeriksa, mengambil, dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti termasuk salah satunya CCTV adalah penyidik berdasarkan surat perintah penyidikan, bukan Biro Paminal. Dengan demikian secara objektif, perintah tersebut harus dipandang sebagai perintah yang tidak sah. Bahwa kemudian terdakwa seharusnya juga mengetahui dan menyadari berdasarkan pengalaman terdakwa yang telah bertugas puluhan tahun di instansi kepolisian RI, terdakwa tidak memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memerintahkan saksi Ari Cahyanugraha untuk cek dan amankan CCTV komplek Polri Duren 3. Karena saksi Ari Cahyanugraha bukanlah petugas polisi yang berdinas di Biro Paminal, tetapi bertugas di Barreskrim Polri.
dan saksi Ari Cahyanugraha juga tidak termasuk ke dalam surat perintah penyelidikan yang diterbitkan oleh Biro Peminal. Tetapi terdakwa tetap meminta saksi Ari Cahyanugraha untuk cek dan amankan CCTV Komplek Polri Duren 3 hanya karena saksi Ari Cahyanugraha berpengalaman terkait CCTV, salah satunya adalah peristiwa KM 50. Padahal di Biro Paminal ada detasemen C yang mempunyai kewenangan terkait ITE. Sehingga perintah yang diberikan oleh terdakwa adalah perintah yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Bahkan saksi Ari Cahyanugraha tidak pernah melaporkan kedatangannya di TKP pada tanggal 8 Juli 2022 kepada pembina fungsionalnya baik Kasubdit maupun Dirtipidum, sehingga perintah yang ia berikan dari terdakwa di luar tupoksi dan kewenangan terkait jabatan yang dimilikinya. Bahwa saksi Agus Nurpatria dan terdakwa Hendra Kurniawan beralibi tindakan yang mereka lakukan terkait dengan DVR CCTV adalah berdasarkan pada kewenangan yang dimiliki pada fungsi Paminal. Dan pada persidangan terdakwa juga sempat menunjukkan surat perintah yang seolah-olah memberikan kewenangan terhadap Agus Nurpatria untuk menyuruh Irfan Widianto melakukan tindakan terkait DVR CCTV. Terkait dengan hal tersebut, Jan Rembeling berpendapat bahwa ketika berhadapan dengan keabsahan perintah secara administratif perlu dilakukan pemeriksaan relasi antara dua norma yang berbenturan, yaitu norma yang melegitimasi dan norma yang tidak melegitimasi, dan juga dengan memperhitungkan hukum positif yang ada, dan juga harus menilai dan mempertimbangkan ragam kepentingan yang terkait. Hal ini juga termuat dalam Ars Hograt 9 Desember 1940 yang menyimpulkan bahwa perintah harus dilaksanakan dengan penggunaan sarana yang layak atau patut, azas proporsionalitas. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium yang tidak terikat pada pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh ranah hukum lain. Kemudian, kemandirian hukum pidana ini dikenal dengan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. de Mersement, yaitu De Antomini van het Materiële Strafrecht, otonomi dari hukum pidana material. Intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara hukum pidana khususnya dengan hukum perdata dan hukum tata usaha negara sebagai suatu cabang hukum lainnya. Kesimpulannya dikatakan bahwa mengenai perkataan yang sama, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya. Dengan demikian, pengertian keabsahan secara objektif haruslah dinilai secara material dan tidak cukup dengan penilaian formil, sebagaimana pendekatan dalam hukum tata usaha negara. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perintah dalam ruang lingkup Paminal terkait diversity tersebut tidak memenuhi penilaian keabsahan secara objektif dengan alasan sebagai berikut. Bahwa norma yang melegitimasi tindakan terkait CCTV, yaitu ruang lingkup tugas Paminal diatur dalam Perkadif nomor 1 tahun 2015, harus diuji dengan norma yang tidak melegitimasi terkait tindakan CCTV, yaitu adanya surat perintah penyidikan nomor SPDIK garing 955 7 Romawi garing 2022 garing Reskrim Jaksel tanggal 8 Juli 2022 yang memberikan kewenangan penyidikan kepada orang-orang yang ditugaskan terkait dengan tindak pidana yang sedang terjadi sebagaimana diatur dalam KUHP. Bahwa surat perintah penyelidikan Paminal bahwa surat perintah penyelidikan Paminal sebagaimana yang disebutkan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria tersebut juga telah diuji oleh lembaga pengawas Polri sendiri sebagaimana termuat dalam petikan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama terduga pelanggaran Agus Nurpatria yang mencantumkan barang bukti berupa surat perintah Kadif Propam Polri nomor Sprint 2055 garing 7 Romawi garing Huk.6 2022 tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Namun, sekalipun ada surat tugas tersebut, terduga pelanggar Agus Nurpatria tetap diputus melakukan pemufakatan jahat dengan AKP Irfan Widianto dengan cara memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk cek dan amankan diversi TV yang ada di Pospam Komplek Polri Duren 3. Bahwa sebagaimana disebutkan doktrin hukum pidana di atas, keabsahan perintah tersebut juga harus dihubungkan dengan kepentingan yang terkait dengan terbitnya surat perintah tersebut yang tidak terlepas dari keinginan saksi Ferdi Sambo yang ingin menutupi peristiwa sebenarnya atas penembakan Brigadir Joshua. Bahwa ikut sertanya fungsi Paminal dalam pengolahan TKP ditunjukkan pada tanggal 8 Juli 2022 dengan adanya permintaan saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Hendra Kurniawan untuk cek CCTV, dan keikutsertaan fungsi Paminal tersebut kembali ditegaskan oleh saksi Ferdi Sambo dengan menyampaikan kepada saksi Beni Ali dan terdakwa Hendra Kurniawan bahwa untuk selanjutnya agar dilakukan oleh Paminal saja. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa terbitnya surat perintah tugas penyelidikan Paminal tersebut adalah sebagaimana keinginan saksi Ferdi Sambo yang mempunyai kepentingan sangat besar atas peristiwa penembakan Brigadir Joshua.
Berdasarkan ukuran-ukuran objektif di atas, maka dapat diketahui bahwa perintah yang diberikan oleh saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa tidak memenuhi keabsahan secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pembenar sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 KUHP tidak dipenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. 2. Perbuatan terdakwa juga tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP. Dianggap dibacakan majelis. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tidak ada paksaan terhadap terdakwa, absoluti duang vis absoluta, dan terdakwa tidak memiliki itikat baik secara objektif, sehingga dengan demikian alasan pemaaf sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP pun tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Izin kami lanjutkan majelis hakim. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana pada diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa merupakan perwira tinggi polisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun, yang seharusnya lebih memahami dan mengetahui bagaimana tindakan seharusnya seorang polisi terkait adanya peristiwa tindak pidana. Terdakwa merupakan seorang kepala Biro Paminal pada Dipropam Polri yang seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga agar perilaku anggota Polri berada pada jalur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan justru malah ikut ke dalam suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, terdakwa tidak mengakui secara jujur perbuatannya di persidangan, masih berkilah dengan mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan di persidangan. Hal yang meringankan, terdakwa telah bertugas di kepolisian sejak lama, mempunyai prestasi hingga diangkat menjadi Kepala Biro Paminal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan SIK dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra Kurniawan SIK sebesar 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Menyatakan barang bukti berupa nomor urut 1 sampai nomor urut 67 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Hormat kami penuntut umum. Majelis Hakim yang terhormat, sebelum kami membagikan surat tuntutan ini, ada beberapa yang kami rempoi salah-salah ketik, tetapi tidak terlalu terpengaruh dengan surat tuntutan ini. Kemudian tadi kami ada lompatan-lompatan membacakan, namun yang utuh tetap dalam berkas surat tuntutan yang kami bacakan. Demikian Majelis Hakim.